Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang saya cintai, untuk kali ini kita akan memperdalam dari materi sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah kita dengan materi yang berjudul Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kita sebelum melaksanakan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah, untuk lebih singkatnya marilah kita akan melanjutkan pembelajaran pada kali ini, yaitu dengan tema Bismillahirrahmanirrahim, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dengan tema Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah Ulul Azmi. Nah, sebagaimana kita sudah mengenal bahwasanya kemarin kita sudah mempelajari bahwasanya Nabi dan Rasul itu beda sedikit materi Rasul-Rasul Ulul Azmi. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempunyai tujuan anak-anak. Tujuan yang pertama akan kita meyakini keberadaan Rasul-Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi itu sendiri. Yang kedua adalah menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang selanjutnya adalah memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Dan yang terakhir adalah menghafal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Baik anak-anak, kita akan lanjut. Ulul Azmi. Apa sih yang dimaksud dengan Ulul Azmi? Maka untuk itu diperhatikan dengan seksama anak-anak, biar nantinya pembelajaran kali ini lebih bermakna dan lebih baik lagi nanti untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ulul Azmi itu ada dua. Yang pertama diambil dari makna bahasa. Yang kedua diambil dari makna istilah. Jadi ulul azmi ada dua pengertian. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Secara bahasa itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah ulul. Ulul sendiri itu mempunyai arti yaitu memiliki. Jadi artinya ulul anak-anak, bahwasanya ulul itu adalah mempunyai arti memiliki. Sedangkan yang kedua itu adalah azmi, yaitu dengan arti keteguhan hati atau tekad yang kuat yang ada pada diri Nabi dan Rasul Ulul Azmi itu sendiri. Nah, bagaimana dengan makna di dalam istilah daripada Ulul Azmi itu? Yaitu adalah maknanya Ulul Azmi adalah seseorang yang mempunyai kesabaran, ketabahan, serta tekad yang kuat dalam menjalankan semua tugas untuk menyebarkan agama Islam. Jadi seorang nabi atau rasul yang mempunyai kesabaran, mempunyai ketabahan, serta mempunyai tekad yang kuat dalam menjalankan semua tugas untuk menyebarkan ajaran agama Islam itu sendiri. Maka untuk itu anak-anak, siapakah mereka? Yang pertama itu Nabi dan Rasul dan Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua adalah Nabi Isa alaihi salam.
Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kelima nabi inilah nabi pilihan Allah yang mempunyai julukan ulul azmi. Siapakah nama-nama Rasul ulul azmi? Yaitu Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulul azmi itu adalah mempunyai ciri-ciri atau mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka. Apa saja sifat-sifat Nabi dan Rasul ulul azmi? Yaitu yang pertama, memiliki seruan dakwah dan ajaran yang universal untuk umat manusia, bahkan juga jin dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mengajarkan dan menyampaikan ajaran agama Islam beserta dengan syariatnya. Jadi Nabi dan Rasulullah Azmi itu adalah mengajarkan dan menyampaikan ajaran agama Islam beserta dengan syariatnya. Yang ketiga adalah menerima sebuah perjanjian dan juga wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebuah perjanjian dan wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengajarkan ajaran kitab samawi. Yang kelima, mempunyai kesabaran, ketabahan, serta tekad yang kuat. Yang keenam, selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kaumnya diberikan hidayah dan rahmat-Nya. Yang tujuh, selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kaumnya tidak menerima azab. Kita lanjut anak-anak. Apa saja mukjizat Rasul-Rasul ulul azmi itu? Yang pertama adalah Nabi Nuh. Beliau adalah manusia yang paling panjang umurnya, melebihi usia manusia pada umumnya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 14 bahwa usia beliau mencapai 950 tahun. Akan tetapi dalam dakwahnya sangat sedikit sekali orang yang mengikuti seruannya atau mengikuti ajarannya. Sebagian besar mereka menolak ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan mereka mengejek dan menghina, bahkan anaknya sendiri membangkang dan akhirnya tenggelam dalam gelombang banjir yang dahsyat. Selain Nabi Nuh, ada nabi yang selanjutnya, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim disebut juga sebagai bapaknya para nabi karena banyak keturunan beliau yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul. Nabi Ibrahim hidup di tengah-tengah kemusyrikan, dalam dakwahnya menyeru pada jalan kebenaran. Bahkan Nabi Ibrahim karena termasuk ayahnya sendiri yang bernama Azar, ia adalah tokoh penyembah berhala yang dibuatnya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat gigih berjuang menegakkan tauhid walaupun beliau sampai dibakar oleh Raja Namrud. Dengan itu Nabi Ibrahim sangat sabar. Yang ketiga adalah Nabi ataupun Rasul ulul azmi adalah Nabi Musa alaihissalam. Siapakah Nabi Musa? Nabi Musa adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kaum Bani Israel dan penguasa zalim, yakni Fir'aun, yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Kan tetapi sejak bayi hingga remaja beliau diasuh oleh istri Fir'aun yang akhirnya menjadi musuh beliau. Setelah menerima wahyu di Bukit Tursina, beliau langsung melaksanakan dakwahnya kepada Raja Fir'aun. Tetapi Fir'aun menolak seruannya dan menantang untuk adu sihir. Dan disinilah Allah memberikan mukjizatnya kepada Nabi Musa yang berupa tongkatnya menjadi ular raksasa dan memakan ular-ular
tukang sihir daripada undangan Raja Fir'aun tersebut. Dan bukan hanya itu, mukjizat Nabi Musa adalah bisa membelah lautan merah yang pada waktu itu dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Yang keempat adalah Nabi Isa. Nah, apa saja mukjizat Nabi Isa ini anak-anak? Mukjizat Nabi Isa adalah Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Bani Israel. Beliau lahir tanpa ada perantara seorang bapak sebagaimana pada umumnya. Sehingga hal ini menjadi bahan fitnah bagi orang-orang kafir. Salah satu mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam adalah dapat membuat burung dari tanah dan hidup. Dakwah Nabi Isa mendapatkan tantangan berat dari kaum Bani Israel di mana mereka bermaksud membunuh beliau. Setiap kali tantangan datang selalu ia hadapi dengan tabah. Dengan izin Allah beliau selamat dari kejaran musuh, yaitu kejaran daripada kaum kafir Quraisy. Nah, disinilah ketabahan, kesabaran yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul ulul azmi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga disebut Khatamul Anbiya atau yang artinya penutup para Rasul. Nah, disinilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah Allah memberikan Al-Quranul Karim yang berisi di dalamnya adalah sebuah nasihat-nasihat ataupun bahkan Al-Quran itu sendiri memberikan syafaat kepada pembacanya. Maka untuk itu anak-anak, inilah 5 Rasul ulul azmi yang kita pelajari pada kali ini, pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama adalah Nabi, dan Rasul ulul azmi yang ada 5. Maka dari itu, dengan ini pula kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk mengimani dan keberadaan Nabi dan Rasul ulul azmi itu sendiri. Selain kita mengimani, kita juga harus mampu mengikuti langkah-langkah, kita harus mencontoh sifat Nabi dan Rasul ulul azmi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita harus bersabar, bagaimana kita harus tawakal, bagaimana kita harus menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Saya kira cukup jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Guru pada pertemuan kali ini. Maka dari itu di rumah dipersilahkan untuk membuat tugas yang akan Pak Guru paparkan pada pertemuan kali ini. Apa tugasnya? Yaitu sebutkan teladan yang bisa diambil dari Rasul ulul azmi itu sendiri. Jadi anak-anak menyebutkan apa saja yang teladan-teladan yang bisa diambil dari Rasul ulul azmi itu sendiri. Silahkan dicatat di buku, tulis, dan juga nanti disetor dalam pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, mudah-mudahan apa yang Bapak Guru sampaikan, apa yang kita laksanakan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan memberikan suri tauladan yang baik untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi diri kalian semuanya dan berguna bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan penutup kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah, dan Bapak Guru tutup dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.